Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 90 ayat 13 hingga ayat 14. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih, setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersaat teduh bersama-sama dengan Engkau. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Mama saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Mazmur 90 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur 90 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14. Di bawah perikop Allah tempat perlindungan yang kekal. Ayat 13. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu ini. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membaca perenungan firman dari kitab Mazmur. Kemarin Bapak Mama Saudara semua telah mendengarkan suara merturia dari kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai ayat 12. Ini hari kita mengulas 2 ayat. Di dalam 2 ayat ini pemazmur hadir untuk memberikan ketong satu kesadaran bahwa apa yang diminta pemazmur itu bukan sesuatu yang dapat membuat ketong kaya raya, dapat membuat ketong berkelebihan, tetapi dapat mencukupkan ketong kehidupan. Itu sebabnya dia memohon kepada Tuhan untuk kembali kepada bangsa Israel, kembali mencintai bangsa Israel yang bisa dikatakan bahwa bangsa yang sangat-sangat suka lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi pemazmur memohon kepada Tuhan untuk kembali menyayangi mereka, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang membuat mereka lapar, hal-hal yang membuat mereka kembali jatuh kepada dosa dan sebagainya. Lalu di ayat 14 di sini, pemazmur membuka ayat ini dengan perkataan, kenyangkanlah kami. Di sini dimaksudkan dengan kekenyangan yang bukan soal makanan, bukan soal minuman, bukan soal harta, tetapi soal kecukupan dan kebijaksanaan. Jadi kita betul-betul merasa cukup dengan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan. Jadi pemazmur memohon kepada Tuhan untuk memberikan ketong hikmat, kebijaksanaan untuk terus merasa cukup dengan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang bahwa ketong kalau makan sesuatu, ketong masih ada space untuk makan yang lain. Dan ketong sering sekali merasa tidak cukup dan tidak merasa kenyang. Tetapi saya mau bilang bahwa apa yang dibilang oleh pemazmur ini
adalah memberikan ketong kecukupan dalam segala sesuatu. Kecukupan bukan hanya soal jasmani, tapi kecukupan dalam soal rohani. Jadi ketong betul-betul dikenyangkan, dicukupkan oleh Tuhan dengan perenungan-perenungan, dengan firman-firman, dengan doa-doa yang terus ketong dengar, yang terus ketong naikkan, yang terus ketong renungkan, dan yang terus ketong lakukan. Jadi pada hari ini saya mengajak kita semua, termaksud pribadi saya, mari ketong berdoa, ketong minta kebijaksanaan untuk terus dicukupkan, untuk terus merasa cukup. Dari kecukupan itu ketong terus bersorak-sorai, ketong terus memancarkan kasih Allah. Ingat, manusia itu tidak pernah merasa puas. Makanya pada hari ini saya mengajak ketong untuk meminta, memohon doa kecukupan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya memimpin doa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua.